Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Rahayu. Kali ini Bu Rahayu mau menjelaskan tentang apa itu karbohidrat dan bagaimana seluk-beluk dari karbohidrat. Yuk kita saksikan penjelasan selengkapnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Yuk lanjut. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan rumus CxH2OY, karbohidrat merupakan salah satu dari 3 komponen utama makanan, bersama dengan protein dan lemak. Karbohidrat juga dapat didefinisikan sebagai senyawa yang mengandung gugus fungsi aldehida atau keton dan memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan asam amino untuk membentuk suatu senyawa yang kompleks. Lanjut. Apa saja fungsi karbohidrat? Yang pertama, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Jadi karbohidrat itu dipecah menjadi glukosa yang kemudian digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai pembentukan glikogen. Karbohidrat dapat disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan di otot, dan fungsinya sebagai cadangan energi. Jadi glikogen ini dipecah menjadi glukosa yang kemudian ketika tubuh membutuhkan energi, glikogen ini berubah menjadi energi. Seperti itu. Yang ketiga, pembentukan struktur. Karbohidrat dapat digunakan untuk membentuk struktur sel, seperti dinding sel dan membran sel. Karbohidrat juga digunakan untuk membentuk senyawa kompleks, seperti glikoprotein dan glikolipid. Lanjut, fungsi yang keempat, regulasi kadar gula darah. Karbohidrat juga dapat membantu mengatur kadar gula darah dengan memicu pelepasan insulin. Insulin membantu mengangkut glukosa ke dalam sel-sel tubuh, sehingga kadar gula dapat stabil. Yang kelima, pembentukan asam amino. Karbohidrat juga digunakan untuk membentuk asam amino non-esensial, seperti alanin dan glutat. Diulangi lagi, karbohidrat juga dapat digunakan untuk membentuk asam amino non-esensial, seperti alanin dan glutamin. Yang keenam, pembentukan lipid. Karbohidrat dapat digunakan untuk membentuk lipid seperti trigliserida dan kolesterol. Yang ketujuh, fungsi imun. Karbohidrat dapat membantu meningkatkan fungsi imun dengan memicu produksi antibodi dan aktivasi sel-sel imun. Yang kedelapan, fungsi gastrointestinal. Karbohidrat dapat membantu mengatur gerakan usus dan meningkatkan kesehatan gastrointestinal. Jadi gastrointestinal ini kesimpulannya adalah berbagai rangkaian dari pencernaan. Jadi karbohidrat dapat mengatur itu. Selanjutnya, jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat sederhana, yaitu gula, meliputi glukosa atau gula darah, fruktosa atau gula buah, sukrosa atau gula pasir, laktosa atau gula susu, maltosa atau gula malt. Yang kedua, karbohidrat kompleks atau PATI, berupa pati atau amilum, serat, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Oligosakarida, berupa rafinosa dan stakiosa. 3. Karbohidrat lainnya, berupa polisakarida, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Glikoprotein, yaitu protein yang terkait dengan karbohidrat, dan glikolipid, yaitu lipid yang terikat dengan karbohidrat. Lanjut, di manakah sumber-sumber karbohidrat? Bagaimana cara kita menemukan karbohidrat? Yang pertama, dari biji-bijian berupa beras, gandum, jagung, dan oat. Yang kedua, dari sayuran berupa kentang, ubi, wortel, dan buncis. Yang ketiga, dari buah-buahan berupa apel, pisang, dan jeruk. Yang keempat, dari produk olahan
berupa roti, pasta, dan kue-kue. Yang kelima, dari susu dan produk susu seperti keju dan yogurt. Yang keenam, dari kacang-kacangan seperti kacang hijau. Yang ketujuh, dari biji-bijian utuh seperti beras merah, gandum utuh, dan oat utuh. Jadi kita bisa menemukan karbohidrat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, pencernaan karbohidrat. Di mana saja pencernaan karbohidrat? Yang pertama, di mulut. Pencernaan karbohidrat dimulai dari di mulut. Enzim amilase saliva memecah karbohidrat menjadi maltosa. Yang kedua, di lambung. Asam lambung akan memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Tetapi ini tidak terlalu efektif karena asam lambung lebih efektif memecah protein. Yang ketiga, di usus halus. Enzim amilase pankreatik memecah karbohidrat menjadi maltosa, sukrosa, dan laktosa. Enzim laktase, sukrosa, dan maltase memecah gula-gula menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang keempat, di usus besar. Di usus besar, bakteri usus memecah karbohidrat yang tidak dicerna oleh enzim pencernaan menjadi asam lemak rantai pendek. Absorpsi karbohidrat. Proses absorpsi karbohidrat. Yang pertama, pencernaan karbohidrat. Karbohidrat dipecah menjadi gula-gula sederhana seperti fruktosa, glukosa, galaktosa oleh enzim-enzim pencernaan di usus kecil. Yang kedua, penyerapan gula. Gula-gula sederhana diserap ke dalam darah melalui dinding usus kecil dengan bantuan protein transport. Yang ketiga, transportasi gula. Gula diserap ke dalam darah, diangkut ke hati, di mana gula tersebut akan disimpan sebagai glikogen dan dilepaskan ke dalam darah ketika tubuh membutuhkan energi. Faktor yang mempengaruhi absorpsi karbohidrat. Yang pertama, jenis karbohidrat. Jadi, jenis karbohidrat mempengaruhi absorpsi karbohidrat. Yang kedua, jumlah karbohidrat. Yang ketiga, kondisi usus. Kondisi usus mempengaruhi kecepatan absorpsi karbohidrat. Jadi, jika usus kita sakit atau bermasalah atau mungkin ada kelainan, itu juga akan memperlambat absorpsi karbohidrat. Mekanisme absorpsi karbohidrat. 1. Disfusi. Gula-gula sederhana berdisfusi melalui dinding usus kecil ke dalam darah. 2. Transport aktif. Gula-gula sederhana diangkut ke dalam darah melalui protein transport dengan bantuan energi ATP. Yang ketiga, transport pasif. Gula-gula sederhana diangkut ke dalam darah melalui protein transport tanpa menggunakan bantuan energi ATP. Selanjutnya, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses biologis yang melibatkan penguraian dan sintesis karbohidrat ke dalam tubuh. Proses ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pencernaan karbohidrat. Yang tadi, karbohidrat diuraikan menjadi gula kemudian dicerna oleh enzim pencernaan. Yang kedua, absorpsi gula. Gula sederhana diabsorpsi ke dalam darah melalui dinding usus kecil. Transportasi gula. Gula diangkut ke dalam hati melalui darah. Glikolisis. Gula diuraikan menjadi pirufat melalui proses glikolisis di dalam hati dan otot. Siklus Krebs. Pirufat diuraikan lagi menjadi asetil CoA dan kemudian masuk ke dalam siklus Krebs yang menjadikan energi. Yang keenam, sintesis glikogen. Glukosa dapat disintesis menjadi glikogen ke dalam hati dan otot. Yang ketujuh, glikoneogenesis. Glukosa disintesis dari sumber-sumber non-karbohidrat seperti asam amino dan laktat melalui proses gluconeogenesis ke dalam hati. Yang selanjutnya, keseimbangan karbohidrat. Bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan karbohidrat? Yang pertama, pencernaan karbohidrat. Seperti yang tadi saya jelaskan, diubah menjadi gula kemudian akan diproses oleh enzim pencernaan. Yang kedua, absorpsi gula. Gula serap ke dalam darah melalui dinding usus kecil. Pengaturan kadar gula. Kadar gula diatur oleh hormon insulin dan
glukagon yang diproduksi oleh pankreas. Fungsi insulin menurunkan kadar gula dengan memfasilitasi pengambilan glukosa oleh sel. Fungsi glukagon meningkatkan kadar gula dengan memfasilitasi pelepasan glukosa dari glikogen hati. Jadi kalau orang kebanyakan gula akan harus mendapatkan tambahan insulin. Jika orang kekurangan gula maka akan ditambahi glukagon. Seperti itu. Yang keempat, penyimpanan glikogen. Glukosa yang tidak dapat digunakan akan segera disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Yang kelima, penggunaan karbohidrat sebagai sumber energi. Karbohidrat kemudian digunakan menjadi sumber energi oleh sel-sel tubuh. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keseimbangan karbohidrat. Yang pertama, hormon. Insulin dan glukagon serta hormon yang lainnya mempengaruhi keseimbangan karbohidrat. Jadi ketika kita kekurangan hormon insulin ataupun kekurangan hormon glukagon, maka karbohidrat yang kita makan, yang kita cerna akan mengalami perubahan dalam penyerapan. Mungkin bisa sangat cepat diserap ataupun sangat lambat diserap. Yang kedua, makanan. Jenis dan jumlah karbohidrat yang dikonsumsi mempengaruhi keseimbangan karbohidrat. Misalnya ketika kita terlalu kebanyakan memakan makanan yang mengandung karbohidrat, maka kita akan kelebihan karbohidrat. Begitu juga sebaliknya. Jadi benar-benar harus seimbang, diatur sebagaimana kebutuhan tubuh kita. Yang ketiga, aktivitas fisik. Aktivitas fisik mempengaruhi penggunaan karbohidrat sebagai sumber energi. Misalnya, orang yang suka berolahraga, itu karbohidrat yang tersimpan di dalam tubuh akan digunakan menjadi energi dan terkuras dengan lumayan banyak. Berbeda dengan orang yang selalu santai saja di rumah, itu mungkin simpanan karbohidratnya akan lebih tinggi karena tidak dilepaskan menjadi energi. Yang keempat, kesehatan. Kondisi kesehatan seperti diabetes dapat mempengaruhi keseimbangan karbohidrat. Nah, kondisi kesehatan ini bukan hanya diabetes, sebenarnya banyak kondisi-kondisi, mungkin kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit itu dapat mempengaruhi keseimbangan karbohidrat. Ya, sekian itu terakhir dari Bu Rayu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.